Kalau atasan saya itu ngamuk dengan mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan, saya begini, saya tiba-tiba seperti masuk ke alam pikiran dan perasaan atasan saya. Kalau gua jadi Pak Parwanto, ini apa yang gue lihat? Kenapa kok perilaku dia tuh seperti itu, marah-marah? Jadi sebetulnya apa yang diharapkan beliau dengan ngomong itu, harapannya apa sih? Nah, saya fokus kepada apa yang dibalik marahnya itu, yaitu harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang ekstra spesial. Karena saya sebetulnya sudah pernah baca bukunya sudah lama dan belajar banyak dari beliau. Dan alhamdulillah sekarang dapat kesempatan untuk ngobrol langsung. Ada Mas Prasetya M. Brata. Mas Pras, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Ali. Terima Syekh kasih. Ali. Syekh, waduh, saya murid, saya butuh guru, Mas Pras. Thank you sekali lagi udah meluangkan waktu datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Dan Mas Pras, saya bisa bilang sebagai coach, neurosemantic coach, ya, penulis juga, trainer juga, dan sepertinya ada cukup banyak kegiatan. Kalau bicara soal profesi macam-macam lah ya pasti ya. Tapi penyanyi juga. Level semul tapi. Penyanyi juga. Namun bisa saya bilang bisa saya bilang bahwa salah satu interest utamanya itu di pengembangan diri gitu ya. Ya, betul. Dari SMA bahkan sangat tertarik di dunia manusia setelah masuk pramuka di sana. Setelah masuk pramuka. Dan kelas 2 saya pertama kali diminta untuk bicara di depan kelas. Jadi sebetulnya sejarah public speaking saya dimulai justru kelas 2 SMA. Ketika ada event latihan kepemimpinan OSIS, saya disuruh ngomong dengan topik motivasi. Dan saya nggak tahu apa itu motivasi. Terus gimana itu? Ya cari-cari referensi. Akhirnya belajar, apa ini motivasi, ya sudah akhirnya selama 5 tahun berturut-turut sampai saya kuliah, sampai saya kerja 2 tahun, itu saya masih diminta untuk mengisi latihan kepemimpinan OSIS di SMA 6 Jakarta. SMA 6 Blok M? Ya. Tetangga SMA saya itu berarti. 70? Saya 70. Wah, berarti kita sering berantem nih. Gitu ya, Pak. Tapi sekarang kan enggak lagi. Bersaudara gitu. Iya. Jadi menarik saya bertanya. Jadi awalnya justru dari ketertarikan karena diberikan tugas waktu itu awalnya. Dan di pramuka itu kan banyak interest di sana. Ada yang naik gunung, ada yang survival, ada yang apa saja. Nah, saya justru tertarik dalam bidang keorganisasian. Makanya saya suka sekali organisasi sejak SMA itu, jadi ketua pramuka, kemudian wakil ketua Rohis, dan aktif di OSIS. Kalau berantem dengan SMA 70, saya di belakang. Menyemangati teman-teman aja. Motivator. Jadi arahnya bisa ke sana sini. Dampaknya. Kemudian kalau saat kuliah pun mulai membawa ketertarikan itu ke jenjang kuliah juga kah atau? Ya, kayak saya kuliah D3 dulu ya. Sebelum meneruskan S1 dan S2 itu di UPN. Di sana saya aktif sebagai sekretaris OSIS ya. Senat mahasiswa. Dan juga mendirikan pramuka di sana. Yang namanya saya yang beri. Namanya Racana Adi Yasa Pakti, disingkat Rayap. Rayap. Racana Adi Yasa Pakti. Pakti itu Pangkalan Jati tempatnya. UPN sana. Itu juga cari-cari di Gramedia, Kamus Bahasa Sanskerta. Dapat ini. Saya paksakan pokoknya kalau disingkat Rayap.
Kenapa? Beberapa ternyata. Kenapa Pak pengennya gitu? Ada ketata sama rayap. Ya biar gampang aja. Kuliahnya pun waktu itu bidangnya apa? Jurusan? Saya di teknik informatika dan komputer, D3. Tapi kemudian saya murtad. Belum selesai kuliah, saya melamar di sebuah perusahaan asuransi yang tertua di Indonesia. Diterima sebagai clerk, sebagai tukang ketik. Karena sebelumnya ngelamar sebagai programmer gagal. Tapi ada lowongan clerk, ya saya ikut tesnya dan saya diterima. Jadi saya masuk dengan ijazah SMA karena saya belum punya ijazah kuliah. Ya sudah. Sampai akhirnya keluar dari situ, apakah merasa nggak ternyata teknik informatika itu bukan yang saya minati ternyata, atau? Itu terbawa sendiri ya secara alamiah. Jadi memang ilmu teknik informatika ini berguna bagi saya ketika saya ditugaskan. Tugas pertama saya itu adalah memeriksa lembur supir, satpam, dan pesuruh. Nah, pada saat itu ada lembar-lembaran banyak, kemudian saya cek satu-satu, krek, oh masih pakai ini, krek, krek, krek. Oh, sama perhitungan pajaknya sama, oke, parab diuangkan, parab uangkan, parab uangkan. Itu saja kerjaan saya selama 3 bulan. Tapi ketika saya, ini kan pekerjaan rutin bisa dibuat programnya. Mulai kalau gitu, aku buat sendirilah dengan The Base 3 Plus. Masih ingat nggak The Base 3 Plus itu? Saya pernah dengar. Kalau makanya tadi itu karena pernah dengar nama itu. Saya bikin pajak, kemudian ya udah, itu mempermudah saya, nggak perlu gini lagi. Cukup dengan memasukkan angka, langsung keluar, langsung cepat, lebih cepat. Tanpa ngomong sama atasan saya. Suatu ketika atasan saya lihat, apa itu Pras? Ini Pak, program untuk mempercepat perhitungan pajak. Kagum dia. Nah, sejak itu saya mulai kayak diperhatikan. Ada acara, saya bilang saya pernah jadi wakil ketua Rohis. Oh, kalau gitu kamu yang doa. Doa. Kemudian mulai nge-MC. Akhirnya nama saya pelan-pelan didengar sama orang lah. Nah, suatu ketika saya dipindahkan ke di divisi pemasaran. Itu divisi baru. Atasan saya, seorang kepala divisi itu terkenal dengan atasan yang galak. Teman-teman pada takut. Suatu ketika atasan saya namanya Pak Suparwanto tanya kepada saya, Pras, gimana caranya kita memenangkan persaingan kita ini? Gak salah nih Pak Parwanto. Posisi Pak Parwanto itu kepala divisi, ini direksi, kepala divisi, kepala bagian, kepala seksi, baru saya. Loh ini kan pertanyaan paling nggak untuk kepala bagian, bukan untuk saya. Tapi dengan pertanyaan itu kemudian saya gundah. Pak Parwanto telah bertanya kepada saya, maka saya mau bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi background knowledge saya itu bukan bisnis, bukan pemasaran, saya IT. Kalau gitu saya perlu meneruskan sekolah di dalam bidang manajemen. Nah, maka setelah selesai D3-nya, ujian negara selesai semua, wisuda, akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan kuliah di program extension FEUI. Lulus. Kemudian karena gaji saya waktu itu sangat kecil lah, mau makan sayur asem saja kan, hanya sayur asem sama paling tempe atau bakwan udang itu. Mau minum es doger, itu waktu itu harganya 200 perak. Bang, cepet ya, dapat setengah aja, sekedar untuk tahu nih rasa es doger itu kayak gini loh ya. Karena kalau saya berfoya-foya atau bayar normal, gaji saya nggak cukup. 350.000 potong pajak, terima 295 pada saat itu. Nah, akhirnya saya mengajukan beasiswa ke perusahaan dan diterima, alhamdulillah. S1
selesai dengan beasiswa perusahaan, S2 juga dengan beasiswa perusahaan. Itu gara-gara pertanyaan dari atasan tadi. Jadi saya mundur sedikit ya. Pertanyaan itu memprovokasi saya. Ini saya perlu jawab. Kalau beliau tanya, berarti beliau butuh jawaban. Saya belum punya jawaban, maka saya perlu mampu menjawab. Ilmu untuk menjawabnya belum ada. Kalau gitu saya perlu punya ilmu untuk menjawab. Makanya saya kuliah lagi. Itu saja motivasi saya. Bukan dalam rangka untuk supaya saya cepat naik jabatan, naik pangkat. Tidak. Kemudian saya baru tahu kalau ini namanya perceptual position. Setelah belajar NLP sekian belas tahun kemudian. Pada saat itu, kalau atasan saya itu ngamuk dengan mengeluarkan kata-kata yang menggetarkan, saya begini, saya tiba-tiba seperti masuk ke alam pikiran dan perasaan atasan saya. Kalau gua jadi Pak Parwanto, ini apa yang gue lihat? Kenapa kok perilaku dia tuh seperti itu, marah-marah? Iya ya, ini kan divisi baru, menjagai market tertentu. Kemudian kompetitor sudah mulai marak, inovasi mereka inovatif. Kemudian target kita tinggi, sumber daya manusia ya begitu-gitu saja. Pantas saja tekanan itu membuat beliau marah. Jadi sebetulnya apa yang diharapkan beliau dengan ngomong itu, harapannya apa sih? Nah, saya fokus kepada apa yang dibalik marahnya itu, yaitu harapan. Oh, dia maunya begini, maunya begini. Dia punya persoalan begini. Nah, inilah yang kemudian kegeeran saya terhadap menangkap masalah atasan ini, saya bikinkan pemikiran melalui belajar ilmu-ilmu baru. Kebetulan saya ngambil marketing akhirnya di FEUI itu, karena divisi pemasaran. Nah, pada saat sore sudah pada selesai kantor, iseng-iseng saya ketok, Pak, boleh diskusi Pak? Ada apa? Ini Pak, saya kan sedang belajar ini di kuliah nih tentang ini. Saya lihat kita punya persoalan ini ya Pak ya. Oh iya benar. Nah gimana kalau kita lakukan ini. Bagus itu. Coba dalami lagi. Nah tidak semua diiyakan. Tapi dengan disuruh mendalami lagi, saya belajar lebih banyak lagi. Dan akhirnya saya memposisikan tidak lagi sebagai bawahan yang paling kerucut. Tetapi meskipun saya ini klerek pada saat itu, saya perlu jadi bagian yang memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atasan saya. Pertanyaan itu kan masalah. Jadi saya perlu menjadi bagian dari problem solvingnya. Meskipun tidak semuanya. Namanya juga masih embryo kan, masih belajar. Tapi kemudian itu gain trust. Atasan saya, oh ini anak kok ini ya, inisiatif ya. Ini anak kok kalau gue marah, itu kok gak terpengaruh ya. Gitu. Nah, itulah titik di mana kemudian ketika ada divisi-divisi baru, saya ditugaskan. Dan maka di setiap level jabatan, itu saya pasti jadi pejabat paling muda. Setingkat kepala seksi paling muda, kepala bagian paling muda, kepala departemen paling muda, pimpinan anak perusahaan paling muda, sampai dengan direksi paling muda, dan pensiunan paling muda juga. Itu menarik menurut saya gini. Jadi kan nggak semua orang ketika ada atasan marah itu terus kemudian bisa melihat tadi seperti tadi kata-kata Mas Pras bahwa di balik marah itu ada harapan. Itu kan menurut saya butuh untuk bisa mendetach diri kita juga dari merasa dimarahinnya itu gitu ya. Apakah itu ada kaitannya dengan bagaimana cara atasan tersebut marah, beliau marah, dan juga bagaimana Mas Pras memproses situasi itu di benak Mas Pras? Karena sekarang kan banyak orang pasti pernah dimarahin sama atasannya nih. Ya. Kan? Saya melihat memang itu bagian dari berkah pengalaman-pengalaman waktu remaja.
ikut organisasi, ketemu banyak orang, rapat, negosiasi, persuasi, menggerakkan, itu akhirnya mungkin secara tanpa sadar saya belajar tentang pinggiran manusia. Makanya kenapa akhirnya setelah saya dikasih jabatan sebagai ketua yayasan yang membawahi pendidikan dan pelatihan, itu saya akhirnya memutuskan untuk mendalami neurosemantics, NLP, neurosemantics, karena berkaitan dengan pikiran manusia, sesuatu yang saya sangat tertarik. Ada apa sih dengan pikiran manusia ini? Beberapa pengalaman di pramuka misalnya, itu tiba-tiba mengemuka begitu saja ketika saya dikasih tugas untuk membangun satu divisi baru. Bukan saya cuma pembantu saja. Ini ada kepala divisi baru namanya Pak Mu'alim, ditugasi untuk membangun divisi menggarap pasar kelas atas. Saya ditugaskan ke sana dan kita belum tahu apa-apa, belum punya pengalaman. Tiba-tiba begini, muncul pengalaman waktu kelas 2 SMA, saya sedang ujian bantara namanya kalau di pramuka itu, yaitu membangun atau mendirikan tenda peleton. Tenda peleton. Oh. Pada saat itu ada 4 atau 5 kelompok lah ujian di Cipanas. Setiap kelompok ada 4 orang. Saya kelompok terakhir. Nah, tugas kami adalah diuji bagaimana mendirikan tenda peleton dan melipatnya kembali secara rapi dalam waktu 15 menit. Kelebihan 1 menit itu push up lah. Push up berapa kali saya lupa ya. Nah, kelompok pertama 2, 3, 4 gagal. Kelebihan 15 menit. Oh, mereka push up. Sampai pada kelompok ke terakhir, di mana saya ada di situ. Kakak penguji waktu itu bilang gini, oke, kamu lihat yang lain sudah gagal. Maka saya kasih 2 pilihan kepada kamu. Yang pertama, kamu tentukan sendiri bagaimana caranya dengan 15 menit. Atau yang kedua, saya kasih tahu caranya, teorinya. Tapi waktunya bukan 15 menit, waktunya hanya 12 menit. Dan setiap menit kelebihan itu 2 kali push up, 2 kali jumlah hukuman. Nah, kita kemudian berembuk. Pas experience mengatakan gagal semua dengan cara masing-masing kan. Wah, ini kalau try error nih kita kemungkinan bisa gagal. Tapi kita ambil risiko saja. Kita minta gimana caranya dengan mengambil risiko kalau kelebihan ya kita lebih berat hukuman kita. Akhirnya Kak, yang kedua pilihan. Oke, kasih tahu. 2 orang buka, 2 orang langsung ngambil tiang, masukkan ke sana, 2 orang ke sini, set, langsung patok. Begitu juga melepaskannya, set. Itu caranya. Silakan sekarang mulai, mulai kita. Wow. Dan kita selesai dalam waktu 9 menit. Satu-satunya kelompok yang lulus sebelum waktunya. Itu tiba-tiba muncul begitu saja ketika ini organisasi baru. Kita nggak tahu mesti ngapain. Oh, berarti untuk kita bisa lebih cepat membangun organisasi ini seperti tenda kan. Kita perlu tahu caranya. Makanya saya akhirnya propose ke Pak Mu'alim, Pak, kita ini perlu belajar tentang ini. Saya memang masih kuliah waktu itu, tapi tidak cukup. Ilmunya belum cukup untuk membangun organisasi baru, pemasaran baru. Kita ini fokus. Saya di sini, teman saya Yulia di situ belajar ini. Jadi nanti kita komplit. Ya, alhamdulillah akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama organisasi itu jalan dan kita tahu akhirnya, walaupun dengan try and error. Jadi pengalaman masa lalu itu ternyata membekas. Dan ketika ada orang yang mengatakan, lu nggak usah belajar ngapain, di lapangan nggak dipakai itu teori. Saya kepake kok. Jadi ada satu konteks-konteks di mana kita perlu belajar teori untuk mempercepat struktur berpikir. Nah setelahnya di lapangan
kita coba sendiri. Paling tidak jadi kayak memperkecil kemungkinan trial and errornya itu lebih kecil gitu ya. Walaupun akan tetap ada kemungkinan itu. Tetap gitu. ada kemungkinan. Nah akhirnya kaitannya dengan ilmu yang saya dalami sekarang, neurosemantics. Neurosemantics adalah ilmu tentang struktur berpikir. Banyak orang yang belajar konten, tapi konten ini kemudian obsolete dengan cepat. Usang dengan cepat. Tidak banyak yang belajar tentang struktur berpikir, bagaimana cara belajar, bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara mengelola keyakinan yang menghambat menjadi keyakinan yang mendukung, bagaimana memahami konsep yang mengganggu kita menjadi konsep yang justru memberdayakan kita. Banyak struktur-struktur berpikir yang kalau itu kita pelajari, konten apapun, dalam situasi apapun, itu kita akan survive. Karena ini manusia apapun pekerjaan sehari-harinya, kegiatannya apapun itu, kita tak selalu berpikir, kita selalu ingin, pasti ada tantangan tertentu yang sedang dihadapi, pasti ada gap tertentu yang kita ingin capai antara di mana kita sekarang, kita ingin ada di mana gitu kan. Tadi kaitannya juga dengan pertanyaan Mas Ali yang bagaimana menerima kemarahan atasan. Saya waktu itu nggak tahu struktur berpikirnya. Waktu itu hanya, oke, aku fokus kepada apa harapannya. Marah itu hanya bungkus, harapan itu isinya. Nah, fokus kepada isinya. Itu aja. Belakangan setelah belajar neurosemantics, ya ternyata ada strateginya yang bisa dipelajari. Accept dengan emosi. Kemudian terutama accept. Oke, kalau memang gue marah, gue tersinggung, gue sedih, ya gue accept. Karena di balik rasa itu ada pesan. Nah, kita fokus kepada pesan baiknya. Kan mirip yang terjadi pada saat masih muda dulu. Oh, seperti itu. Kemudian ada lagi, barusan saya mau ngomong, tapi tiba-tiba hilang, lupa. Kalau gitu saya kasih pertanyaan satu lagi nih. Tadi Mas Pras bilang bahwa pengalaman yang 9 menit selesai itu membekas gitu kan sampai sekarang. Ya, terkait bagaimana membangun organisasi juga perlu tahu gimana cara dan seterusnya. Nah, itu adalah pengalaman yang berkesan, yang positif gitu kan. Namun orang lain pun juga ada masa lalu di mana ketidakberhasilan yang mereka lalui gitu. Dan nggak jarang itu pun juga membekas, sehingga tadi kalau menggunakan istilah Mas Pras tadi ada keyakinan yang menghambat sama keyakinan yang membantu juga gitu kan. Nah, kalau dari masa lalu yang kegagalan lah atau ketidakberhasilan itu kan, kalau itu membekas kan bisa membentuk keyakinan yang menghambat tadi. Dan saya yakin cukup banyak orang yang punya keyakinan seperti itu karena kegagalan di masa lalu gitu ya. Saya pun juga pasti punya gitu. Nah, dari pengalaman dan pengetahuan dari apa yang Mas Pras pelajari juga, apa saja yang bisa kita lakukan gitu untuk memproses itu dengan lebih baik. Kita tidak bisa meminta dunia itu baik sama kita hanya karena kita ini baik.